Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulainya presentasi kita, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Kami dari rasa syukur tidak lupa pula kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada kesempatan kali ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kehadiran Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa perpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini, yakni mengenai modal pembelajaran. Yang dari kelompok 1 terdiri dari Diadara Atika, Fajria Oktavera, Mufti Muharam Muksin, Nursela, dan Silva Nirwana. Baiklah, selanjutnya Sheila. Baiklah, untuk mengenai problem machine learning akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Nursela dengan NIM 211299269 akan menjelaskan materi mengenai PBL atau Problem Based Learning. Di mana di sini yang pertama ada pengertian dari PBL. Menurut Sanjaya, pada tahun 2009, PBL adalah sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Sedangkan menurut Ibrahim dan Yaxel pada 2010, PBL atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang ada di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa PBL atau Problem Based Learning ini adalah model pembelajaran sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran siswa yang menekankan pada usaha pemecahan masalah secara ilmiah. Nah, selanjutnya ciri-ciri ataupun karakteristik dari Problem Based Learning. Nah, menurut Jujun, pada tahun 2010 terdapat beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari model pembelajaran PBL ini. Model pembelajaran tentu banyak macamnya ya, oleh sebab itu untuk membedakan harus dilihat dengan ciri-ciri tertentu dari sebuah metode model pembelajaran. Di mana di sini yang pertama karakteristiknya yaitu PBL sebagai sebuah rangkaian kegiatan. Di mana bahwa PBL sebagai sebuah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dalam proses pelaksanaan, pembelajaran peserta didik tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Akan tetapi diharapkan aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkannya. Oleh sebab itu, peserta didik pada akhirnya bisa aktif dan berpartisipasi, tidak diam, dan tidak menunggu hasil dari orang lain. Artinya, pembelajaran berbasis masalah ini tidak pernah hampa dalam aktivitas berpikir untuk sampai pada kesimpulan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat dilaksanakan bila masalah sudah ditemukan. Tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Dan pendidik diharapkan memberi peluang bagi peserta didik untuk menemukan masalah sendiri, dianjurkan untuk yang dekat dengan lingkungan dan masalahnya yang sedang aktual. Tentu saja aturannya tidak bisa dikeluarkan dari kurikulum ataupun konsisten dapat pencapaian tujuan pembelajaran.
Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif dan induktif, di mana proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya di sini yaitu berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Nah, untuk selanjutnya itu langkah-langkah dari model PBL atau Problem Based Learning. Nah, menurut Sugianto, pada tahun 2008, ia mengemukakan ada 5 tahapan yang harus dilaksanakan dalam model pembelajaran based learning. Di mana yang pertama yaitu memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Di mana guru memberikan dan membimbing siswa dalam mengorientasikan satu masalah serta menentukan masalah yang akan dipecahkan oleh dalam proses pembelajaran walaupun sebenarnya guru telah menetapkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Di mana di sini guru menyuruh siswa untuk meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang ketiga, membantu investigasi mandiri dan kelompok. Di sini siswa, baik itu individu ataupun kelompok, disuruh oleh guru untuk merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Di mana pada bagian ini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil atau data yang telah mereka dapat dari berbagai informasi yang telah mereka cari untuk mengenai masalah yang mereka bahas. Dan yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Di sini siswa memaparkan semua data-data yang telah mereka dapat dan di sini siswa menganalisis setelah mengevaluasi data yang telah mereka cari dan mereka memaparkan solusi dari masalah yang telah dirumuskan tadi serta memaparkan pemecahan dan solusi yang telah didapatkan dari meneliti atau mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran based learning. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Nursala tadi. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Pengertian proses based learning atau PJBL. Saya lansir dari buku Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual 2014 oleh Trianto Ibnu yang dimaksud PJBL atau pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, yang artinya guru berperan sebagai penyedia pelayanan baik itu fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Dan menurut NYC Department of Education, New York City Department of Education pada tahun 2009, PJBL merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Dan menurut Wena pada tahun 2009, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek yang berfokus kepada peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa PJBL adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Baiklah, Nursala, selanjutnya. Berikut saya paparkan beberapa karakteristik PJBL. Menurut Wahyu R pada tahun 2012 terdapat 8 karakteristik PJBL, yaitu
peserta didik yang pertama, peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemikirannya tidak ditentukan sebelumnya. Peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan melalui riset lapangan atau semacamnya. Yang kelima, peserta didik melakukan evaluasi secara terus-menerus, yang artinya peserta didik secara mandiri melakukan evaluasi secara terus-menerus. Yang keenam, peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Ini yang dimaksud dengan poin kelima tadi, itu evaluasi secara terus-menerus. Dan yang ketujuh, hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Yang kedelapan, kelas memiliki atmosfer atau suasana yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan, yang secara tidak langsung guru dituntut untuk memberikan ruang kepada murid atau peserta didik untuk melakukan eksperimen dan hal-hal semacamnya tanpa takut melakukan kesalahan. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai sintaks project based learning akan dijelaskan oleh Saudari Silva Nirwana. Kepada Saudari, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, di sini saya Silva Nirwana dengan NIM 211293114 akan menjelaskan mengenai sintaks PJBL atau Project Based Learning. Nah, menurut Kemendikbud tahun 2014, sintaks PJBL yaitu yang fase pertama penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Nah, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yang artinya pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Nah, pertanyaan ini disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti ini pada umumnya bersifat terbuka, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking dan terkait dengan kehidupan siswa. Nah, di sini guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Nah, yang fase kedua yaitu menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Nah, perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan tersebut berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam jawaban pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Fase ketiga yaitu menyusun jadwal atau create schedule. Nah, guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain yaitu membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan yang terakhir yaitu meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan waktu tersebut. Nah, jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Fase keempat yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project. Nah, guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Fase kelima yaitu penilaian hasil atau
assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaiannya standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang dipahami oleh siswa, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Fase ke-6 yaitu evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Nah, guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, selanjutnya itu persamaan PBL atau problem based learning dengan project based learning. Nah, menurut Mills dan Kreagus tahun 2003, persamaan PBL dan PJBL yaitu yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau situasi yang mengarahkan ke konteks studi. Kedua, penekanan aplikasi otentik pada konten dan keterampilan. Ketiga, membangun keterampilan abad ke-21. 4. Menekankan kemandirian siswa dan inquiry. 5. Memerlukan waktu lama dibandingkan pembelajaran tradisional. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara PBL dan PJBL. Menurut Perenet, pada tahun 2003, perbedaan antara PJBL dan PBL antara lain yang pertama, proyek yang dikerjakan siswa relatif membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan dibandingkan pelaksanaan pada PBL. Yang kedua, PJBL menekankan pada application pengetahuan, sedangkan pada PBL siswa ditekankan pada acquisition pengetahuan. Yang ketiga, PJBL biasanya memadukan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran, sedangkan PBL lebih sering pada satu mata pelajaran atau bisa juga beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran. Yang keempat, manajemen waktu dan pengolahan dalam mendapatkan sumber informasi pada PJBL jauh lebih penting dibandingkan PBL. 5. Self-direction pada PJBL pun lebih menonjol dibandingkan pada PBL. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Silva Nirwana yang telah memaparkan materi. Untuk pemateri selanjutnya, kepada Saudari Fajri Oktavera, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Fajri Oktavera akan membahas mengenai discovery learning. Untuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasi discovery learning ini adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, akan setia dan tahan lama dalam ingatan siswa. Dari kedua pendapat tokoh tadi dapat kita simpulkan bahwa discovery learning adalah cara belajar aktif dengan tidak menyajikan materi pembelajaran, tetapi siswa mencari, menemukan, dan menyelidiki sendiri. Dengan begitu, hasil akan tahan lama dalam ingatan siswa. Selanjutnya, karakteristik discovery learning. Sebelumnya, karakteristik itu adalah
sesuatu yang mengungkapkan, membedakan, atau khas dari suatu karakter individu. Sejatinya, karakteristik berlaku untuk sesuatu yang membedakan suatu hal dengan hal lainnya. Nah, menurut Mariotto tahun 2013, karakteristik dari discovery learning adalah yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Dalam hal ini, kehidupan nyata, agar siswa mudah dalam memahami dan mengimplementasikan pembelajaran. Yang kedua, berpusat pada siswa atau disebut juga dengan student centered, yang memungkinkan siswa belajar lebih aktif, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing siswa. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fajira Safira. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Diadara Atika. Kepada Saudari, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah discovery learning. Menurut Kuniasih dan Sani, pada tahun 2014, mengemukakan langkah-langkah model discovery learning sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran sangat penting artinya dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Hal ini nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik berupa kemampuan awal, minat gaya belajar, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Materi pelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah discovery learning menurut Syah pada tahun 2017. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah dari model discovery learning ini secara umum sebagai berikut. Yang pertama, stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Dengan demikian, seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulasi kepada peserta didik agar tujuan pengaktifan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Yang kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah.
Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi merupakan teknik yang berguna dalam membangun peserta didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini, berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melalui uji coba sendiri, dan sebagainya. Kemudian data processing atau pengolahan data. Menurut Syah tahun 2004, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh peserta didik, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian ada verifikasi atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Dan yang terakhir, generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itulah berakhirnya penyampaian materi dari saudari Diadira Atika tadi. Berakhir juga pula lah penyampaian materi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.